Tes. Untuk suaranya kedengarannya gimana, Zak? Dengar, Bu. Suaranya. Di sini nggak ada speaker. Dari mana? Oh, di situ. Oke. Oke, terdengar ya. Tes. Rafifa coba respect untuk suaranya, respon deh sebentar. Tes, coba Rafifa. Halo, Bu. Terdengar tidak, Bu? Ya, kedengaran. Oke. Teman-teman yang lain lagi mana? Coba diajak yang via luar kota sama Zoom. Oke. Materinya udah terlihat ya? Oke. Sudah, Bu. Apa ya? Kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Saya lagi setting-setting pakai laptop. Ternyata harus pakai mini HDMI, di sini nggak support ya. Jadi saya harus pindahin dulu ke komputer. Gitu ya. Kita udah bisa mulai ya perkuliahannya ya. Suaranya Viko, Dery, Faza, Rafifa, Novita boleh respon aja, nggak apa-apa, dibuka aja sound-nya ya. Nggak usah di-unmute. Baik, Bu. Baik, Bu. Apa-apa. Di sini saya kebetulan lagi ada di lab ya. Mungkin teman-teman yang sekitar Jabodetabek bisa datang ke lab. Tapi kalau yang luar kota mungkin nanti bisa ikut Zoom ataupun kalau memang ada waktu bisa ke kampus ya. Oke, kita mulai aja. Ini udah kamu nggak? Udah dari ini ya, dari profile. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini boleh on cam aja ya, nggak usah malu-malu ya, teman-teman. Coba untuk di on cam, Novita, Rafifa, Viko, jadi biar bisa tahu ya. Nah, gitu. Oke. Novita, Viko, Dery, Rafifa, silahkan. Oke. Coba di slide baiknya ini. Bisa ya? Oke. Oke. Nah, hari ini kita belajar untuk mata kuliah terkait metode pengembangan perangkat lunak ya, atau disebutnya bisa MPPL ya. Semester 1 Novita, iya nggak apa-apa ya Novita kalau nggak bisa on cam. Nah, di sini di pertemuan 2 kita lanjutin dari pertemuan 1 kemarin ya. Pertemuan 1 kemarin kan kita ngebahas tentang SDLC ya, tentang System Development Life Cycle ya. Nah, kemarin masih ada yang inget nggak kira-kira untuk di pertemuan 1 kita ngebahas apa sih yang paling diingat untuk metodenya apa aja di SDLC itu? Mungkin Viko, Dery. Agile itu termasuk bukan, Bu? Tentang apa? Yang agile. Ya, jadi kita kemarin itu kan tentang SDLC, untuk metodenya itu kita inisialnya dari PADI ya. P-nya apa masih ingat nggak? Planning ya. Kemudian analyzing, development, sama implementation. Nah, di sini kita lebih luas lagi. Oke, ini saya atur dulu ya. Nah, ini untuk ketentuannya ya. Ini mohon maaf tadi keterlambatan. Saya hari ini naik kereta. Bukan kalau bawa mobil macet banget ya. Jadi alhamdulillah di sini
Nah, untuk kesepakatan kemarin kita udah jelasin di awal ya, kalau di perkuliahan saya itu absensi 30% ya, tugas 30%, UTS sama UAS saya lebih kecilkan itu 20% ya. Nah, ini untuk referensi bukunya ya yang kemarin. Nah, ini kita lanjut untuk konsep SDLC-nya. Nah, hari ini kita lebih belajar tentang testing ya. Kalau memang metodenya dulu. Nah, ini kita coba untuk di pengujian perangkat lunaknya itu softwarenya kita tes ya. Nah, dalam testing itu pun punya sudut pandang masing-masing ya. Dalam setiap pekerjaan itu selalu kita lihat kira-kira nih klien atau stakeholder-nya ini gimana ya. Ya, posisinya mereka di perusahaan tersebut, kemudian orang-orangnya harus kita lihat, dan juga karir kedepannya nih kalau misalnya kita pakai sistem ini kira-kira bisa bertahan lama apa enggak ya. Nah, ini kalau kita lihat testing pada siklus hidup pengembangan sistem ya. Nah, saya refresh ulang di sini. Oke, ini kalau misalnya saya jalan ini ya nggak bisa kerekam lab ya. Ininya harus ke sana ya kameranya. Oke, udah. Nanti ini ya. Nah, untuk siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC ya bahasa Inggris itu System Development Life Cycle. Nah, di sini kita artikan menjadi pengembangan memang sistem itu bisa berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Nah, banyak ya kalau kita temukan di luar sana, contohnya yang sederhana aja, sistem yang ada di Indomaret ya, itu sistem kecil. Nah, itu kan sistemnya masih jadul ya, kalau kita lihat mereka pasti pakai desktop ya, kalau untuk yang standby di yang ada standby di masing-masing. Nah, tapi kalau kita udah refresh ke depan, itu mereka udah bikin inovasi, mereka udah bisa membuka market via mobile ya, via handphone kita bisa download di Play Store, kemudian kita bisa belanja di situ. Nah, belanjanya itu kan kita bisa dimudahkan mau bayarnya cashless ataupun kita mau tunai ya. Di situ enaknya memang ketika kita SDLC di sini nanti beragamnya macam-macam nih. Nah, terutama kalau kita ambil di sistem Indomaret, di Ava, itu rata-rata masih pakai SDLC. Ya, jadi mereka nggak mau ambil resiko besar, mereka nggak berani pakai Agile ataupun Scrum. Jadi mereka udah nih, kalau misalnya udah saya di bagian development, saya lihat nih apa yang harus saya kerjakan, ada nggak evaluasi sebelumnya di planning ataupun di desainnya. Tapi kalau memang di sini katakan tidak ada resiko yang besar, jadi biasanya di lompat itu pun tahapannya juga oke ya, bisa dijalankan. Nah, kita kalau testing aplikasi, kita memang katakan sistem itu udah lama ya. Idealnya kan kalau sistem itu berjalan ketika dari launching sistem itu dari usia 0 ya, 0 bulan sampai idealnya itu sampai 5 tahun. Ada yang bisa sampai 10 tahun, tapi itu kan harus berupa maintenance-nya secara berkala. Jadi aplikasinya terus dipelihara, terus diperbaiki. Nah, kira-kira bisa nggak nih ya nanti bisa mengikuti hardware yang baru, software ada tambahan yang lain-lain, nah seperti itu. Jadi mereka harus bisa adaptasi software yang kita bikin. Nah, biasanya kita nemuin permasalahan di sini ya. Permasalahannya yang kita bisa lihat yaitu perlu diperbaiki ini atau diganti kenapa? Biasanya kita nemuin masalah adanya problem ya. Problem di sini macam-macam ya. Ada yang pertama memang kecurangan-kecurangan yang disengaja, maksudnya itu tuh biasanya ada orang IT bikin algoritma ya di pemrogramannya mereka, tapi mereka sengaja dibikin loop-nya terlalu berlebihan. Nah, bahkan di situ ada misalnya untuk perhitungannya ya, perhitungan harga, diskon dan lain-lain,
kadang suka ada orang yang programmer yang nggak baik ya attitude-nya, itu mereka melakukan seperti itu ya. Nah, kalau kesalahan yang tidak disengaja biasanya faktor-faktor human error yang misalnya ngetiknya salah tapi validasinya nggak benar ya, validasinya tidak ada, itu kadang jadi PR banget ya. Udah data terentry masuk ke database ya, masuk ke basis data kita sebutnya ya, tapi di situ ternyata banyak banget perhitungan yang salah karena ya tadi validasi, terus di situ pun nggak ada info warning, oh ini penginputannya harus huruf, oh ini harus numerik ya, harus angka seperti itu. Nah itu hal-hal kecil tapi itu bisa bikin sistem yang bisa jadi human error, ataupun si sistem ini nggak bisa jalan, bisa jadi ya ketika ditarik report itu bisa reportnya nggak keluar ataupun reportnya datanya nggak benar gitu ya. Nah, TD efisiensi operasi biasanya dalam operasional atau setelah launching, kebanyakan end user atau si pengguna ini nggak ngerti cara pakai sistem karena kurangnya training ya, nggak di training dulu di awal sebelum di launching atau sosialisasi, mereka nggak ngerti, asal pencet ya udah akhirnya mereka nggak bisa berjalan mengoperasikannya, misalnya entry data masuk tapi in outnya ini nggak jalan gitu. Nah, itu yang paling nggak efektif juga kalau dilihat gitu ya. Nah, kemudian di sini tidak ditaatinya kebijakan manajemen ya, maksudnya jadi setiap perusahaan itu nah, jadi setiap kegeser atau gimana Zak? Coba. Slide-nya masih terlihat nggak teman-teman? Masih, Bu. Terlihat? Oh, di ini ya password ya. Nah, di sini, nah pertumbuhan organisasi maksudnya gini. Jadi biasanya kalau dalam perusahaan itu kan ada model orang untuk rekrutmen yang baru masuk, baru join, ya katakan ada karyawan baru, kemudian ada yang pensiun ataupun dia katakan ingin pindah kerja ya. Artinya kan organisasi itu terus bertumbuh, orangnya nggak itu terus. Nah, kadang orang lama yang pinter, yang udah expert, itu mereka nggak mentransfer knowledge-nya mereka, pengetahuan mereka ke orang baru. Nah, itu jadi PR juga. Jadi orang baru ini kadang nggak ngerti cara pakai sistem, tiba-tiba asal pakai, mereka pun di training cuman mungkin 1 jam 2 jam, sedangkan sistem itu sangat besar, itu juga jadi PR. Nah, gitu. Itu jadi jadi PR juga buat katakan yang orang yang mengerti cara pakai sistem ya. Contohnya di situ kan ada manajer, ada kalau misalnya di sana di perusahaan itu ada orang dalam ya, ada orang IT-nya dari end user ataupun dia berupa vendor, itu biasanya jadi PR bahwa mereka harus mentraining ulang orang baru tersebut ya, karyawan baru atau pegawai baru tersebut gitu ya. Nah, selain problem tadi, kita bisa menemukan kesempatan-kesempatan atau opportunity-nya ya. Jadi gini, kadang sistem lama itu katakan harganya misalnya 500 juta ya. Tapi karena seiring waktu dari desktop, orang udah ninggalin desktop, udah males ya pakai, harus kemana-mana bawa komputer, sekarang maunya pakai lewat handphone ya. Nah itu lebih praktis ya, lebih lebih kompatibel lah, kita mau kemanapun, kita mau berangkat ke Bandung atau ada pekerjaan lain dan lain-lain, itu lebih mudah, lebih praktis. Nah biasanya si perusahaan atau si pembuat program ini, si stakeholder ingin ya sistem yang mereka punya ini yang bisa praktis dibawa kemana-mana. Artinya kan di situ peluang bagi orang yang jago IT, orang yang mengerti buat sistem, itu jadi kesempatan mereka bahwa oh tadi desktop aja bisa 500 juta, oh bisa jadi kalau misalnya untuk handphone bisa 3M, 4M. Artinya kan di situ kebutuhan terus tumbuh,
semakin praktis memang semakin mudah. Nah, kemudahan itulah yang mahal karena kita diberikan fasilitas. Nah, itu disebut opportunity-nya di situ ya, kesempatannya. Jadi ada simbiosis mutualismenya di situ. Nah, kalau misalnya instruksi atau direktif, biasanya di situ kalau memang ada change management ya. Change management artinya di perusahaan tersebut ingin membuat terobosan baru bahwa ini udah lama nih sistem. Baiknya kita usangkan aja, nggak usah dipakai lagi, kita ganti vendor ataupun sistem yang baru ya, yang lebih terkini, yang lebih mutakhir, yang database-nya lebih besar kayak gitu ya. Nah, tahapan SDLC kan kemarin kita masih ingat itu PADI ya. P-nya itu perencanaan sistem, A-nya itu analisis sistem, kemudian 3-nya D itunya desain ya, perancangan sistem, implementasi sistem, sama pemeliharaan sistem. Nah, di sini dari 5 ini kita fokus belajar di implementasi sistem dulu ya. Jadi di implementasi sistem ini ada 10 tahapan ya. Dari mulai pembuatan program, kemudian testing program, testing sistem, beda ya, testing program sama sistem itu beda. Ada yang bisa ngerti bedanya di mana? Mungkin ada yang mau menjawab, teman-teman. Viko, Derry. Apa bedanya testing program sama testing sistem? Masih belum ini ya. Nah, jadi kalau testing program itu, programnya itu masih parsial. Ya, katakan kalau di sistem HRD itu kan banyak ya, ada tim rekrutmen, ya, ada bagian karir, ada bagian penggajian, ada bagian reimbursement atau pinjaman ya di dalam perusahaan itu. Nah, program ini ya di sini kondisinya masih per modular ya, per modul ya, per bagian. Artinya nggak secara keseluruhan. Atau program ini bisa jadi dites dulu database-nya kompatibel nggak sama nanti software yang digunakan untuk menyusun program, ya, membuat program kayak gitu. Atau misalkan ada nggak konversi dari database ke sistem, dia perlu apa nih, misalnya kalau sistem absensi kan butuh mesin fingerprint. Nah, itu bisa dites program yang ada di fingerprint bisa nggak kira-kira kalau dia terupload otomatis ke sistem yang ada di sistem HRD, sistem attendance ya, sistem kehadiran kayak gitu maksudnya. Nah, kemudian di sini kalau testing system artinya dia sistem itu udah berbentuk katakan 80% udah mau jadi ya. Gitu. Nanti setelah itu baru diinstal. Install ini kan sistem banyak. Sistem apa dulu nih yang diinstal? Misalnya saya mau ngebuka privilege atau kemampuan si sistem ini untuk bagian penggajian dulu misalkan. Jadi sistem source-nya itu dari upload ya, migrasi itu bisa aja. Karena takut nanti misalnya yang absensi nggak jalan, makanya absensi masih pakai sistem yang lama, itu bisa aja sebenarnya. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita install sistem, konversi sistem tadi ya, misalnya dari sistem absensi yang lama, kemudian kita pakai sistem yang baru, absensi ini bisa auto connect nggak gitu ya, bisa otomatis koneksi nggak gitu. Nah, kemudian setelah kita udah konversi sistem ya, sistemnya udah diinstal di perusahaan tersebut, biasanya kita adakan pelatihan atau training. Training idealnya kan seminggu 2 minggu ya. Nah, di situ pun mereka biasanya melakukan pelatihan itu nggak langsung nggak langsung ke intinya. Biasanya mereka trial error dulu. Si user itu dikasih tahu ini sistem generalnya seperti ini. Coba silakan input. Kalau ada kendala nanti kita kasih tahu ya kenapa. Terus kemudian nanti kalau dilihat pas di hari berikutnya baru nanti ada verifikasi ya. Verifikasi itu tujuannya bisa menghandle bahwa
sistem ini ketika dibikin trial error itu nggak apa-apa loh, ini masih validasinya itu udah jalan, si end user ini udah mengerti ya, kayak gitu. Jadi ada tahap generalnya, kemudian di 2 hari berikutnya yang sisanya itu finalisasi pelatihannya itu diadakan verifikasi sistem bahwa emang layak untuk di launching. Nah, simulasi inilah yang setelah pelatihan simulasi itu saling berkaitan gitu ya. Nah, setelah disimulasi udah sosialisasi lah ya. Biasanya kita kalau misalnya perusahaan besar itu kan ada banyak cabang ya. Katakan misalnya sederhananya kalau ada sistem untuk Telkom ya. Telkom itu kan banyak cabang ya, ada Telkom pusatnya di daerah Hotel Mulia sana ya, di daerah Sudirman. Nah, di situ mereka sebagai pusat, tapi kan cabangnya banyak, di semua kota ada ya Telkom. Nah, di situ mereka sosialisasi, katakan misalnya di pusat dulu itu boleh aja. Jadi orang cabang datang ke pusat, ya perwakilan, entah itu manajernya atau direkturnya, mereka disosialisasikan bahwa sistem ini nanti akan dipakai loh, gitu ya. Bahwa sistem ini nanti akan berjalan tanggal sekian, nanti ada cut off dari sistem lama ke sistem baru. Nah, kayak gitu ya. Setelah sosialisasi jalan, barulah di situ besokannya, misalnya per 1 Oktober saya dan teman-teman sudah mengoperasikan sistem yang baru ya gitu. Nah, biasanya dalam pengoperasian ini tetap ada maintenance atau dipelihara ya, bahwa dilihat oh ternyata sistem yang baru ini banyak yang salah nih, banyak kejadian salah input, salah entry. Nah, biasanya itu sambil dibenerin yang memang problemnya minor gitu. Tapi kalau mayor biasanya yang besar-besar biasanya kita tentukan agenda berikutnya di di testing kedua ya, di bulan berikutnya atau ada agenda lain gitu ya. Nanti kalau misalnya memang sistem itu sudah berjalan, udah standby, udah oke ya, bisa dipakai tanpa ada kesalahan yang berarti, maka sistem lama itu di cut over ya di tahapan 10 ini. Di cut over itu artinya sistem lama itu diberhentikan, kita udah pakai sistem yang baru. Kalau itu udah jalan, terus si yang ada di pusatnya itu udah oke, udah nggak ada masalah, barulah yang di cabang-cabang mengikuti. Atau misalnya perwakilan cabang Jakarta dulu, cabang Bandung dulu, atau misalnya mau serempak semuanya seluruh kota, ya itu bisa aja. Gitu. Sederhananya gitu. Sama sistem di perbankan, apapun ya sistem yang mereka pakai, biasanya tahapannya idealnya mereka pakai SDLC gitu ya. Kecuali kalau perusahaan-perusahaan yang memang berani ekstrim, itu yang ada di software house ya, kemudian ataupun ada di perusahaan-perusahaan milenial yang sekarang kan IT kan rata-rata gitu ya, jadi langsung Scrum atau Agile itu lebih ekstrim. Biasanya lebih aman itu kita pakai SDLC di perusahaan-perusahaan biasa atau perusahaan corporate nasional biasanya masih pakai ini. Kalau internasional sama pakai ini juga, cuman ada yang berani memang 1-2 yang pakai Agile atau umumnya seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Rafifa, Putri, Viko, aman? Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke. Nah, di perencanaan ini terbagi menjadi 2 ya. Maksudnya gini. Jadi perencanaan sistemnya kan kita bikin sketsanya dulu ya. Entah itu estimasi biaya, kebutuhan hardware atau softwarenya mau seperti apa dipakai nanti ya. Budget untuk bikin sistem itu berapa ya, harus dikoordinir, kemudian tenaga kerjanya ya, SDM-nya siapa yang mau ngerjain ini sistem nanti itu harus jelas di tahap perencanaan ini. Nah, dana yang dibutuhkan untuk mendukung ini kira-kira berapa budgetnya ya. Nah, otomatis ini harus ada namanya, kemarin kan di pertemuan sebelumnya kita sempat bahas bahwa kalau budgeting ini kita biasanya di awal ada namanya RAB ya. Itu istilah orang TI. RAB itu rencana anggaran biaya yang memang di list ya, didaftarkan item apa aja yang harus dibeli, yang harus dibutuhkan di dalamnya selama pengembangan sistem.
Nah, sistem ini terbagi menjadi dua kalau di perencanaan. Ada namanya short range sama long range ya. Kalau short range di sini biasanya 1 sampai 2 tahun aja kita ngerencanain sistem itu cukup. Maksudnya periodiknya itu nggak lama-lama lah gitu ya, karena sistem kecil. Tapi kalau misalnya emang sistemnya itu besar ya, yang kita bikin itu biasanya sampai 5 tahun itu project itu masih terus dibuat gitu ya. Kayak gitu. Nah, biasanya di sini fungsi-fungsinya itu ada beberapa ya. Ada namanya planning staff ya. Biasanya dia kerjaannya ini profesi ya. Bukan maaf, jabatannya dia, job desk-nya dia si planning staff ini punya tugas dia memberikan kebijakan sistem ya. Kalau misalnya petugas ini nggak ada, bisa diganti ya sama orang-orang yang ada di departemen. Entah itu orang bisnis analis ataupun sistem analis juga bisa jadi ya, bisa menghandle ini. Ataupun kalau memang biasanya business manager juga mereka merangkap banyak ya, bisa jadi planning staff juga. Nah, kemudian ada sistem departemen di sini. Nah, biasanya kalau kita nggak punya departemen pengembangan, kita butuh orang ketiga ya, atau jasa konsultan. Vendor ya kita sebutnya, atau software house. Vendor sih istilahnya ya, di situ itu bisa juga. Kemudian departemen pengolahan data biasanya orang-orang yang memang ya tugasnya mengoperasikan sistem, setelah itu dia kembangkan, nah datanya ini diolah ya. Mereka mau bikin keputusan apa nantinya dari entrian sistem yang mereka udah jalani. Nah, biasanya ini dibentuk juga kadang mengikuti ikut dengan apa ya? Biasanya ada tim IT internal ya kalau untuk pengolahan data. Jadi orang tim IT internal itu nanti tiktokannya untuk mencari data atau membuat reportnya minta tolong bantuannya sama si konsultan gitu. Ya orang pihak ketiganya. Nah, itu tadi untuk sekilas tentang perencanaan. Nah, kalau di analisis ada lagi sini ya. Analisis itu kita lihat apa di sini ya. Yang pertama langkah-langkahnya itu ada identify ya. Kita mengidentifikasi masalahnya apa. Misal sederhananya gini. Kalau kenapa sih kita dibikin MRT ya? Kenapa ada busway sih untuk sepanjang jalan dari katakan dari Sudirman sampai Ancol, kenapa itu dibuat ada MRT, kenapa ada nggak cukup busway, itu identifikasi masalahnya di mana ya. Satu lagi yang kita lihat adalah selalu kemacetan dan nggak bisa memudahkan si katakan pengguna yang ada di daerah katakan Sudirman sampai Ancol itu mereka belum menemukan solusinya, makanya di situ ditemukan masalah. Ya. Setelah kita udah memahami di situ, kita jalankan yang poin kedua. Ya, kita identifikasi oh ternyata masalahnya macetnya itu belum terurai sama sekali sampai sekarang misalkan. Nah, di sini kita lihat ya. Kita ngerti nggak sistem yang ada sekarang seperti apa ya? Kita telaah di situ, kita analisa. Oh, ternyata kena macet nggak ngerti apa ya? Macetnya itu macet itu nggak terurai karena banyak banget jalan-jalan trotoar yang dipakai sama kendaraan umum misalkan ya contohnya roda 2, nah mereka sulit jalan ya akhirnya taat peraturan dan lain-lain, ataupun misalnya di waktu musim hujan sistem drainasenya nggak jalan, nah itu kan ketemu lagi tuh analisanya, oh ternyata sistem yang ada yang udah berjalan itu nggak efektif misalkan gitu. Barulah nanti dianalisa di sana sistemnya seperti apa sih gitu ya di jalan tersebut, apakah banyak jalan berlubang ya, dianalisa lagi tuh di situ ya. Nah setelah dianalisa oh ternyata memang iya gitu kan, di sana banyak jalanan berlubang, banyak banget tiba-tiba orang yang berkendara itu pengendara motor khususnya itu jatuh dan lain-lain kayak gitu ya. Di situ udah jadi report sebenarnya, tapi kan di situ belum jadi solusi. Solusinya apa nih ya? Baru kita tahapan dianalisa soalnya ya, gitu. Nah, tahapan analisis inilah kita ambil jalur kritisnya.
Ya, kita tahu nih jalur kritisnya ini sangat penting ya. Kesalahannya kita lihat dari apa ya, tahapan dari A ke B ke C. Kira-kira nih goals untuk kita mengerjakannya jalur kritisnya yang di bagian apa ya, di part apa itu harus tahu. Nah, setelah itu baru di analisis sistem, pas udah tahu kelemahan-kelemahannya, barulah diusulkan untuk solusinya ya, perbaikannya seperti apa. Gitu ya. Contohnya misalkan kalau di sini kayak tadi ya, kemacetan misalnya perbaikannya apa nih? Oh, ternyata harus ada ganjil genap misalkan. Jadi yang punya kendaraan yang mungkin punya lebih dari satu atau lebih dari dua ya, misalnya dalam satu keluarga itu ada 4 orang ya, masing-masing punya mobil. Ketika keluar bareng, mereka mobilnya pun ada yang ganjil genap, yang selama ini bikin macet ya, padahal mereka mungkin satu mobil bisa berempat, misalkan kata seperti itu ya. Nah, di situ kan ada solusinya, ternyata kalau ganjil genap jadi mereka hanya bawa mobil di tanggal tertentu, di tanggal ganjil aja, di tanggal genap aja. Itu kan cukup mengurai ya, di situ. Ataupun misalnya tadi yang jalan berlubang, kita bikin sistem namanya, kalau di Jakarta ada yang tahu nggak? Yang kita laporan tuh ke Clue. Kalau di Tangerang kita punya Clue kan? Ya. Jakarta ada yang tahu kalau kita mau ngelapor permasalahan problem yang kita temuin di jalanan? Ada yang tahu? Viko? Viko orang mana Viko? Oke, Faza, ada yang tahu apa kalau di Jakarta namanya? Kayak ini ya, apa? Kan kalau aplikasi Jak ya, tahu kan ya? Ya di Jakarta itu ada aplikasi yang bisa memudahkan. Kalau kita kan kayak Clue ya. Coba bentar ya. Saya sambil peraga ini. Kita cari di sini. Ini aplikasi di aplikasi Jaki ya, saya ingatnya Jaki. Bina Marga, kalau Bina Marga untuk apa Rafa? Ingat nggak? Nah, nah, oke. Saya share, udah terlihat Google-nya? Udah ya. Nah, contohnya di sini Jaki ya. Kalau di Jakarta itu dia punya sistem namanya Jaki. Jaki itu banyak kegunaannya. Ya, ada Jakwarta kalau misalnya memang ada berita terbaru ya seputar info di DKI Jakarta ya, orang-orang bisa download di Play Store ya tanpa harus turun ke lapangan ya. Ada Jak Pangan, ada di sini Jak Sekolahmu, Jak Respon ya, banyak di sini. Kalau di aplikasi Clue ya, nah, Clue Jakarta ya. Nah, ini sama ya. Kita ingin tahu kemacetan ya di sini ya. Atau review misalnya kita lewat jalan, saya lewat jalan BSD. Oh, ternyata di depan depan ITTS ada jalan berlubang. Kita nggak boleh lewat situ, sedang ada perbaikan. Nah, itu kan enak nih sini. Itu kita ngelapor ya, ternyata di pom bensin yang di depan ITTS misalkan pom bensinnya terjadi kecurangan, kita lapor, nanti ditindaklanjuti sama orang-orang yang ada di bagian pemerintahan yang ada di Tangsel ya, untuk menangani kecurangan-kecurangan tersebut. Itu bisa aja ya, kayak gitu. Nah, kayak gini nih kan terlihat. Nah, masalah kemacetan atau misalnya sampah ya, pembuangan sampah di sini terlihat ya, Rafifa ya? Lihat nggak? Lihat ya. Terlihat, Bu. Saya zoom deh ya, saya besarkan.
Nah, kayak gini ya, ada kemacetan, ada sampah, misalnya ada penanganan banjir, kita mau lapor, oh nih dekat rumah saya terjadi banjir ya, tolong kirimkan pelampung dan lain-lain, perahu karet dan lain-lain. Nah, kita bisa lewat sini kita lapor ya, gitu. Jadi dalam situasi sempit pun nanti kita bisa terbantu sama sistem yang ada ini. Nah, kita kalau misalnya bikin sistem kayak gini-gini kan otomatis butuh kerjasama dengan pemerintah. Kita bekerja dengan pemerintah ya. Kita bekerja di sana atau kita menawarkan ide dan lain-lain ya. Nah, pelanggaran, kebakaran, jalan rusak ini kita bisa tahu. Oh, ternyata ada pengemis ini ya, bohongan nih misalkan di jalan apa. Tolong ditindaklanjuti, itu bisa kita lapor kayak gitu ya. Jadi nanti pengemis ini nanti mau diapakan? Oh, ternyata nanti mau diberdayakan sama pemerintah Tangsel seperti apa misalkan. Apa mau diberikan apa konsultasi dan lain-lain ya, dikasih skill, dikasih pelatihan dan lain-lain biar dia nggak mengemis lagi di jalan. Jadi mengganggu orang jalan di sana misalkan seperti itu ya. Tindakan kriminal, lampu merah rusak ya, itu bisa, atau lampu jalan ya, biasanya kita sering banget kalau malam lampu rusak kita temukan di jalan-jalan, nah tapi kok nggak dibenerin, kita bingung mau lapornya kemana. Nah, ya aplikasi sini kita bisa gitu, ya. Ini sederhananya gini ya, macam-macam. Ini contohnya kalau aplikasi Clue ya. Oke. Nah, ada juga kalau di Jakarta itu namanya Smart City ya, kita pernah dengar ya, udah nggak asing lagi. Smart City ini banyak ya, tentang IoT, ada Smart Agriculture ya, kemudian ada kesehatan ya, model smart home ya, kayak gitu, kita cari data bisa gitu ya, banyak sistemnya. Salah satu contohnya aja ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Gak apa-apa, tanya aja, nggak usah malu-malu. Kalau nggak nanya nanti nggak tahu apa. Ya Rafifah ya. Rafifah udah mandi belum? Bengong aja. Udah. Udah. Lagi di rumah apa di mana Rafifah? Di rumah, Bu. Oh, oke. Novita. Oke, ini TTS Lab 2 Dery. Dery yang mana sih orangnya nih? Dery bisa on cam nggak? Bisa? Nggak bisa ya. Oke, Viko. Bu, maaf belum bisa on cam. Kenapa Dery? Oke, kita lanjut lagi. Oh, sambil kerja. Oke. Di sini, nah, kita lanjut lagi ya di slide berikutnya. Ini slide-nya banyak ya. Ini biar gampang juga, saya udah upload di e-learning. Nanti kalian bisa baca-baca ulang di e-learning. Saya share aja ya. Nah, ini materinya yang di e-learning juga ada. Oke, kita lanjut lagi nih tahap analisa. Nah, sama ya, di analisa ini kan tadi kan kita jabarkan lebih di breakdown lagi di sini ya, di identify itu ada apa aja. Contohnya di sini kita bisa mengidentifikasi penyebab masalahnya apa ya, identifikasi titik keputusannya apa yang mau diambil, kemudian mengidentifikasi personal kunci ini maksudnya gini. Jadi kalau misalnya personal kunci ini kan katakan sumber daya ya, sumber dayanya ini kira-kira mencukupi nggak nanti kalau misalnya sistem ini dijalankan. Biasanya kalau kekurangan orang ya, kekurangan SDM, ujung-ujungnya nanti budgetnya lebih banyak ya, karena nggak efisien. Karena waktu terus nambah, sedangkan mereka nggak ngerti yang harus mereka kerjakan yang mana dulu karena kekurangan orang ya. Mereka harus merangkap sana sini.
akhirnya nggak efektif di situ. Jadi membengkak karena bukan membengkak karena pengeluaran, tapi membengkaknya itu karena mereka yang tadinya mungkin hanya bisa mengerjakan cukup 10 hari ya dalam satu task, tapi di situ ternyata mereka mengerjakannya bisa 20 hari atau 1 bulan. Nah, itu jadi PR juga kayak gitu ya. Ke bidang pentester. Ya. Jadi kita lebih ke bagian untuk testingnya. Tapi tetap satu lingkup dari SDLC-nya itu kita tentang keseluruhan sistemnya seperti apa ya. Gitu. Nah, kita masih belajar untuk memperdalam si SDLC-nya ini. Tapi tetap nanti ada pentesternya saya jelaskan setelah slide ini ada gitu ya. Oke. Kalau di sini kita mau memahami kerja sama ya. Tugas-tugasnya kita harus tahu, kita harus paham betul ya apa yang mau kita kerjakan ya dari sistem yang ada. Kira-kira ada nggak 1-2 yang bisa diakomodir ya. Kemudian kita tentukan jenis penelitiannya, jadwal penelitiannya. Artinya kita bikin timeline ya. Timeline kalender di situ dari A sampai Z ya. Kebutuhannya apa aja dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Disebutnya itu namanya WBS ya, atau Work Breakdown Structure. Nah, saya share lah ya di sini WBS itu apa. Jadi ada timelinenya. Kalau orang proyek itu ya mengerjakan sistem, dia punya timeline WBS namanya ya, WBS timeline. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, WBS atau Work Breakdown Structure ya. Jadi di sini itemnya apa aja ya. Misalnya saya mau melakukan, kemarin saya udah pernah jelaskan ya di semester di pertemuan 1. Ini tahapannya poinnya apa aja kita turunkan ya. Di bagian research apa aja, bagian analisis apa aja, bagian dokumentasi apa aja ya, bagian desain. Nah, start sama due date-nya ya, tanggal mulai sama tanggal selesainya kapan gitu ya. Jadi misalnya dari tanggal 27 Juli sampai 6 Oktober. Nah, progresnya berapa persen? Biasanya udah ditulis nih, oh kita input 50%. Nanti dia otomatis nih di kalender breakdown-nya di sini ya dikasih tahu, oh nih, oh hijau ini udah selesai ya. Oh ternyata ini baru hijau yang agak kurang terang ini ternyata masih on progress gitu ya. Kayak gitu ya. Nanti di sini kelihatan, oh sekarang tanggalnya tanggal 9 nih. Tanggal 9 di bulan Juli, katakan 9 Agustus ya. Saya udah di tahapan ini harusnya, tapi saya masih di mundur ya, masih di tanggal sebelumnya. Nah, ini berarti saya ada keterlambatan. Apa yang harus saya kejar? Gitu. Ini jadi sebagai pengingat ya, si breakdown ini kita harus mengikuti tanggal yang sudah ditentukan di awal. Biasanya yang mengerjakan ini adalah orang-orang seperti manajer IT-nya ataupun project manager ya kita sebutnya, ataupun orang sistem analisnya sendiri. Jadi dia tahu nih, dia ketika menyuruh SDM yang lain ya, si programmer, si pembuat program itu, atau orang-orang yang lain ya, si stakeholder untuk mengikuti training kapan dan lain-lain, itu udah terlihat tanggalannya dari sini gitu ya. Seperti itu. Ini namanya WBS ya kita sebutnya. Macam-macam WBS-nya itu mau pakai tools apa ya. Ini jadi kita udah jelas nih ya di sini, selalu seperti ini ya, requirement analysis ya, kita tentukan ya, planning perencanaannya mau bahannya pakai apa aja, sama kayak kita bikin rumah kan, kita pasti awalnya kita tentuin dulu nih cakar ayamnya seperti apa, bahan-bahannya mau pakai bahan merek apa ya, jenis apa, batunya batu apa dan lain-lain. Baru nanti didesain nih konsep gambar rumahnya seperti apa ya. Setelah itu baru didesain sama si tukangnya ini ngapain aja ya, misalnya semennya mau berapa banyak dan lain-lain.
ya, konsep rumahnya mau seperti konsep Korea kah, atau misalnya Jepang kan, atau Indonesia, atau klasik dan lain-lain. Baru nanti dibikin ya sama si tukangnya, kemudian dites ya rumah ini udah kokoh apa belum ya. Kalau sistem berarti dites dulu, udah layak apa belum, baru nanti di tahap finalisasi dikomplit ya, dikomplikasikan di sini. Gitu. Dari tahapan ini pun masih sifatnya prototype. Prototype itu artinya nggak seharusnya 100% itu jadi ya, bisa cuman 70% dulu ataupun 50% lah minimal gitu ya. Itu sifatnya prototype. Sama ya, kalau rumah mungkin kita misalnya kalau misalnya belum bisa pasang keramik ya ubin dulu nggak apa-apa misalkan, atau semennya dulu, nggak ada apa ya macam-macam. Jadi itu masih sifatnya prototype kita sebutnya istilahnya ya. Kemudian kita sampai jam berapa hari ini? Jam 10 ya, masih lama ya. Oke. Saya balik lagi ke modul. Nah, tadi kan kita menentukan jenis penelitian, jadwalnya, ya, penugasannya siapa aja nih, si A tugasnya ngapain, si B ngapain, nah itu kita harus tugaskan. Kemudian ada agenda wawancara, maksudnya di sini kalau memang ada kebutuhan, kita ingin tahu lebih banyak sistem yang sebelumnya seperti apa, kemudian kebutuhan mereka maunya seperti apa, itu kita agendakan untuk wawancara, itu bisa juga ya. Kemudian mengumpulkan hasilnya. Hasilnya itu banyak, bisa berupa dokumen ya, dokumen yang udah ada, dokumen transaksi yang selama ini berjalan, misalkan di perbankan, oh ternyata nasabahnya totalnya ada sekian, ada 1 juta nasabah. Nah, di situ diteliti, kita ingin mengajak nasabah ini untuk membeli produk kita. Kita tentukan, oh ternyata kita kumpulkan gajinya yang kira-kira dari 3 juta sampai 10 juta siapa dari nasabah 1 juta ini. Kita filter, kemudian kita ajak untuk beli produk kita, misalkan gitu ya. Kita tawarkan marketing di situ lewat email, telepon, datang ya, door to door, macam-macam lah tekniknya. Itu kan kita dapat hasil data ya dari situ. Ya. Kita analisa ya di sini ya. Banyak ya kalau analisa ini, baik itu menganalisis kelemahan sistem ya, atau menganalisis kebutuhan informasi pemakai manajemen ya, di sini. Nah, kalau di analisa ini banyak ya, bisa kita menganalisa kelemahannya apa nih, baik itu di bagian distribusi, maksudnya job desk-nya ini setiap orang udah sesuai belum, atau ada orang yang kebanyakan job desk-nya, tapi di lain sisi temennya lagi ya, mereka nggak banyak kerjaan, artinya mereka malah lebih banyak nganggurnya misalkan, ya lebih simpel lah pekerjaannya itu. Kadang kita harus bisa telaah juga ya, jadi ada pemerataan pekerjaan di situ. Kemudian pengukuran, keandalan dokumen ya, laporan, teknologi ini juga harus dilihat. Teknologinya kita mau pakai teknologi apa? Itu harus dilihat ya. Itu. Nah, kemudian di sini kita membuat laporan hasil analisisnya. Laporan ini banyak ya. Udah selesai dilakukan atau belum. Biasanya kita laporan ini kita serahin ya memang ke manajemennya, atau kita sebutnya stakeholder, direktur ya, direksi. Nah, itu top manajemen lah kita sebutnya istilahnya. Ya. Nah, setelah selesai dilakukan, apa aja yang harus di-report ya, kita laporkan. Kalau memang ada indikasi yang memang harus dianalisa ulang, ya dianalisa ulang. Ya, seperti itu. Kemudian kita minta saran atau pendapat biasanya dari top manajemen, ngapain nih? Ya, sebaiknya saya harus melakukan action apa setelah ini. Biasanya mereka yang lebih mengerti ya. Karena kan kita sebagai project manager ataupun sebagai katakan manajer IT lah kita sebutnya ya. Biasanya kalau untuk tingkat direktur ke atas itu mereka udah membahas sama direksi atau stakeholder si klien ya.
Jadi klien sama vendor itu saling komunikasi. Nah, di sini baru nanti dilihat tindakannya ya, mau ke tahapan desain atau misalnya kalau memang sistem ini mau dijalankan tapi butuh budget besar, sedangkan budgetnya yang udah ada masih kurang banyak ya misalkan, nah itu bisa aja di hold ya atau kita hentikan sementara project ini. Banyak ya project-project yang udah sampai tahapan katakan taruhlah 50%, udah sampai analisa, udah sampai desain, tapi nggak sampai implementasi. Contohnya apa kalau di Indonesia? Ada yang tahu? Banyak ya. Project-project yang udah banyak jalan, tapi ternyata nggak sampai implementasi. Gitu. Contoh sederhananya misalkan untuk Pertamina ya. Pertamina kan ada 1-2 hal yang kemarin kan digembor-gemborkan, misalkan setiap pengendara itu harus input di sistem ya, input di sistem. Mereka ternyata banyak ketika implementasi disosialisasikan untuk menginput aja mereka banyak orang yang nggak ngerti ya, entah itu dari segi pendidikan, dari sisi usia ya, yang lansia juga belum tentu mereka ngerti cara pakai sistem untuk input nomor plat mereka ya masing-masing. Itu kan jadi PR, yang input pun ya siapa gitu kan. Akhirnya kan bikin opsi kedua, misalkan oh ternyata kalau untuk Pertamax misalkan untuk mobil berapa cc ya, kalau untuk Pertalite masih boleh untuk mobil di bawah berapa cc kayak gitu ya, itu harus jelas. Itu kan artinya implementasi itu nggak apa ya, nggak melulu mulus 100% gitu ya bisa diimplementasikan, tapi udah dicanangkan begini-begini ternyata nggak jadi, banyak gitu ya. Sistem pemerintahan pun tuh banyak. Oke, Novita nanya, Bu, terkadang celah sudah ditemukan ketika memberi laporan dari pihak terkait justru abai. Nah, itu banyak ya. Di situ banyak kayak kejadian ya. Biasanya sih memang karena gini, banyak faktor yang kita bisa temui di lapangan ya. Kita orang lapangan, kita terjun ke lapangan, kita ketemu sama kendala, terus kita tahu celahnya di mana nih, ada problem, tapi biasanya yang kita laporkan itu kan ke atasan kita, misalnya ke bagian direktur ataupun ke direksi atau orang-orang yang bisa melakukan perubahan change manajemennya. Tapi mereka bukan orang lapangan, kita meyakinkan mereka itu biasanya harus pakai data, ya harus ajak mereka mungkin ke lapangan, ya sehari 2 hari mereka harus tahu kejadian di lapangan kayak gini gitu. Kalau abai yang karena memang satu mereka nggak mau tahu ya, ataupun yang opsi berikutnya itu katakan si manajemennya ini memang udah deh menggampangkan lah ya, menggampangkan udah ini mah bisa deh dihandle sama kalian misalkan gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan mereka yang di lapangan ini pun bingung kalau mereka bikin keputusan ternyata nggak sesuai sama manajemen atas ya, top manajemen, itu jadi PR lagi, nanti akhirnya stuck ya, bingung nih mau ngapain ya, dilanjutkan butuh dana tapi ketika kita ajukan dana ternyata nggak di-approve ya karena mereka nggak ngerti ya, problemnya dibilang ini kemahalan padahal memang harganya segitu, macam-macam lah ya. Itu yang jadi PR juga biasanya. Makanya kalau kita melakukan tahap analisa pengumpulan data dalam meneliti untuk bikin proyek lah, kita selalu mengajak tim yang lengkap aja gitu. Karena memang kejadian kayak gitu biasanya. Saya pernah dulu waktu di kantor ya, waktu kerja office di software house, rata-rata gitu ya. Sudah menggunakan data dan penjelasan, responnya terkadang mengabaikan. Mungkin yang merespon bukan lead-nya. Nah PR-nya di situ juga ya, gap-nya ya. Kadang kita memberikan bahwa ini ada masalah, tapi bukan orang yang tepat, bukan orang yang mengerti. Itu banyak juga sih. Nah, orang yang tidak mengerti ini biasanya nggak melanjutkan atau nggak meneruskan ke atasan yang memang yang bisa mereka ngerti gitu ya. Kadang di situ tuh jadi
PR juga gitu kan. Artinya dari awal kita harus menentukan bahwa dia ini nih kita harus ajak nih, entah itu si direksinya, ya mereka ngerti lah, ikut dulu, mereka paham dulu situasinya. Kadang kalau kita posisi di project manager itu jadi PR, ya. Harus ada pertemuan berikutnya yang lebih detail bahwa ini nggak bisa digampangkan. Itu solusinya mungkin ya. Atau kalau misalnya memang data nggak cukup, pakai video, pakai wawancara si di lapangannya, ya orang-orang yang bisa kita ajak wawancara. Ya. Mungkin itu. Kemudian nah ini tahapan desain ya. Sistem informasi itu yang sudah dikomputerisasi itu biasanya udah harus ada ini ya. Hardware-nya udah harus ada ya, karena memang di sini hardware ini sangat dibutuhkan sebagai media untuk penyimpanan ya dari sistem yang kita bangun. Software ini ya sistem operasi tadi ya, utilitas, aplikasi. Sistem operasi kan nggak hanya Windows ya, ada Windows, ada Linux ya, gitu. Kemudian harus ada data ya. Data ini cakupannya banyak. Data ini aman nggak nantinya kalau misalkan diinput di sistem A, di sistem B, gitu, ya. Prosedurnya ini jalan nggak ya? Biasanya kita ada buku petunjuk operasional ya, atau buku user manual kita sebutnya. Kalau kita bikin program. Biasanya kalau program itu kalau nggak ada user manual banyak banget errornya pasti. Ya. Kalau ada user manual minimal si orang yang akan kita training itu mengerti bahwa dari buku petunjuk yang mereka baca ya, entah itu bacanya via kertas paper atau paperless yang ada di monitor, kan biasanya kan suka ada ini ya, di sistem itu ada help ya, ada help. Nah help itu yang bisa membantu berkurangnya terjadinya indikasi nanti salah input dan lain-lainnya. Kebanyakan bertanya ya, mereka bingung ini gimana nih solusinya gitu. Padahal mereka udah bisa baca dari help ya. Kalau di komputer biasanya F12 ya. Gitu. Kemudian sama terakhir itu manusianya atau si SDM-nya ya. Entah itu operator atau si stakeholder-nya ya, si pemimpin. Stakeholder itu banyak ya, ada pemimpin yang memang dia melit ya, dia jadi leader untuk memimpin suatu jalannya proyek ya. Entah itu direktur, manajer proyek ya, macam-macam, end user ya, staff IT, macam-macam ya. Ada orang BI itu business intelligence ya, banyak. Ada orang warehouse, itu banyak ya. Mereka itu semua yang tergabung di tahapan desain. Itu perlu diajak juga ya. Tujuan kita bikin desain apa? Yang pertama kita tahu ya pemenuhan dari kebutuhannya apa ya, si pemakai sistem ini nanti mau apa sih. Sama ya kalau kita bikin rumah, kita maunya rumah ini lega ya, terlihat lega, terlihat luas, terlihat nyaman ya, nggak gampang bocor, nggak gampang roboh dan lain-lain ya. Itu termasuk kebutuhan. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, desain ini harus berguna ya, efisien, dan juga bisa mempersiapkan rancang bangun yang terinci. Artinya prototipenya itu memang udah matang gitu ya. Nah ini orang-orangnya yang terlibat kalau kita bikin sistem, ada analis ya, ada kontrol spesialis, ada quality assurance atau QA ya. QA itu singkatan dari quality assurance ya, ada data communication specialist ya. Banyak ya. Nah, kemudian ini kalau implementasi ya, yang terakhir implementasi ini kalau di testing ini kita ada beberapa. Jadi kalau kita rencanakan implementasi di sini rencananya kita mau dites pakai apa? Ada nggak toolsnya untuk pengujian sistem? Jadi kalau dalam perusahaan itu biasanya ada dua, ada QA, ada QA itu quality assurance ya, sama ada namanya QC.
quality control. Tapi kalau quality control biasanya untuk di pabrik-pabrik ya sebutnya QC, tapi kalau QA ya quality assurance itu biasanya yang ada di perusahaan vendor ataupun di end user ya. Mereka tugasnya tuh testing aja tuh ya. Misalnya saya mau menginput apa ya? Sederhananya misalkan saya ini ya. Saya kasih contoh. Di sini ITTS ya. Kita buka situsnya ITTS ya di sini. Nah, kemudian sederhana aja ya kita testing ya. Di websitenya ITTS ini misalnya tentang PMB. Nah, di sini kan ada pengisian form ya biasanya. Pengisian form. Nah, ini kita tes ya. Oh, nah ini kan udah validasi ya. Mungkin di bulan kemarin ya di Agustus ya. Di Agustus itu dibuka ya untuk website ini. Tapi ketika sudah jalannya semester ini diinformasikan ada validasi di sini. Pendaftaran belum dibuka ya. Anda harus bisa melihat jadwal PMB di informasi. Ya. Artinya ini bentuk validasi. Jadi kalau ini tetap dibuka ya kita entry itu bisa masuk ke database. Sedangkan itu udah usang ya, maksudnya udah periode semesternya udah beda gitu ya. Itu fungsinya untuk validasi. Ini kita testing kan seperti ini udah jalan. Kita tes ternyata oh udah ditutup ya. Tapi ketika udah masuk nanti bulan-bulan pendaftaran dibuka lagi nanti websitenya. Itu sederhananya itu ada namanya validasi kontrolnya di situ. Oke, Novita nanya bertanya lagi Bu, Pentest dengan bug bounty kan sama-sama menguji keamanan atau mencari celah kerentanan. Apa bedanya yang terlalu spesifik dari keduanya? Kalau bug bounty saya belum tahu ya untuk pengujiannya seperti apa. Tapi kalau Pentest memang dia akan nanti ada tekniknya sih, ada black box ya, ada white box ya di situ. Ini deh, biar teman-teman yang lain mengerti juga ya. Novita sambil bekerja atau gimana? Iya. Udah ada kerjaan atau masih karyawan apa untuk sorry. Nah, contohnya nih ya, the best. Oke, mesti cari kerjaan ya, mesti cari kerjaan yang cocok. Iya, kalau Pentest itu kan memang kita bisa lihat penetration test ya. Kita taunya di situ bahwa ini ada aplikasinya nih, saya kasih tahu. Iya? Keluar. Nah, ini salah satu tools ya dari bagian Pentest di sini. Nah, banyak ya. Ada Astra ngeluarin ya, Astra. Kemudian ada Metasploit ya. Nah, kebanyakan dipakai ada yang SQL Map ya. Pakai Rcrack juga bisa ya. Kali Linux juga termasuk bagian dari Pentest ya. Jadi si pengujiannya ini nanti tahapannya gini. Enakan YouTube ya, kalian bisa lihat visualisasinya. Di sini
Visualisasi pentest. Big data. Ini ya. Mau ngebahas langkah-langkah PowerPoint itu kayak aja gitu. Deteksi Nah, ini manual banget ya. jarang gua pakai. Maka ada beberapa namanya covering your Nah, pentest itu juga web banyak ya dalam OTG. langkah-langkahnya. Itu metode reporting loh. Nah, tapi sayangnya metodologi PTS ini dia tidak bilang secara beberapa legal. Hacker itu bisa mendapatkan kerentanan-kerentanan keamanannya. Kemudian juga belajar bagaimana seorang hacker itu bisa melakukan exploit. Cara exploit Macam-macam beda. kali mempost. Jangan takut, di Google Gruyer ini sudah disediakan bagaimana melakukan setup. Jadi nanti teman-teman ID-nya akan berbeda-beda. Nah, nanti kita kemudian ya sampai dengan belajar code execution, belajar configuration vulnerability, IAC vulnerability, dan juga vulnerability lainnya seperti SQL injection, buffer overflow, dan integer overflow. Ya, jadi banyak sekali ya teman-teman bisa belajar di sini. Makanya pesan saya sebelum teman-teman mulai ini, jangan loncat-loncat belajarnya. Kalau fokus di XSS, ya pelajari XSS-nya sampai beres. Tadi juga sudah saya singgung bahwa di Google Gruyer ini sudah menyediakan hint, exploit, dan juga bagaimana cara memperbaikinya. Ya, jadi teman-teman pelajari dari atas, kemudian lihat hint-nya bagaimana, kemudian lihat exploit-nya apa, dan juga bagaimana. Pak Dodi ini salah satu rekomendasi terbaik bidang cybersecurity terbaik bahasa Indonesia, lengkap dan penjelasannya terstruktur. Ya. Telepon. Oke. Ya, ini linknya ya. Oke. Saya balik ke sini lagi ya. Nah, di sini, nah biasanya kalau di testing itu kita kan ada tahapannya, ada namanya SAT ya. Kalau ada SAT, ada atau istilahnya kalau di kantor tuh SIT ya. Karena ada SIT, ada SAT, ada UAT ya. UAT ya, pernah dengar ya UAT. Kalau SAT itu sistem acceptance test ya. Kalau SIT sistem integration test ya, integrasi. UAT ya tulisannya itu user acceptance test. Kalau masih sifatnya yang di testing adalah sistem aja,
kita sebutnya SAT atau SIT ya. Tapi kalau udah mengajak si pengguna ya, pengguna sistem, kita sebutnya namanya UAT ya, UAT ya, gitu. Jadi kita menggunakan data sesungguhnya ya yang dijalankan oleh analis sistem dan pemakai secara bersama-sama. Jadi kalau di SAT itu acceptance itu kan berarti penerimaan ya. Penerimaan di sini artinya sistem itu bisa diterima dengan cara di testing. Nah, di SAT sama SIT ini perbedaannya, kalau di SIT integration itu kita bisa pakai data dummy untuk tesnya ya. Jadi data 3 hari yang lalu, data seminggu yang lalu, itu namanya SIT, System Integration Test. Kita mau ngetik apapun yang nggak akan mempengaruhi database yang ada di produksi ya, yang ada di production gitu. Data-data yang di production itu nggak diotak-atik. Tapi kalau misalnya mau pakai sistem acceptance ya, itu pun biasanya ada database khusus lagi, tapi memang dibikin saya 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu, itu lebih real gitu. Jadi data sesungguhnya yang digunakan. Datanya misalnya ada 100%, tapi kalau di SIT 50% aja cukup ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak harus semuanya di migrate atau dimigrasi. Gitu. Kalau UAT itu wajib ya, kita pakai data misalkan UAT-nya data semalam ya. Kita tarik data semalam, terakhir transaksinya kapan ya, per tanggal berapa, per jam berapa. Itu kalau UAT gitu ya. Nah, implementasi ini nggak hanya setelah launching selesai, tapi tetap ada pemeliharaan. Yang pertama kita lihat dulu pemilihan dan pelatihan personilnya ya, orang-orang SDM-nya yang akan trainer, yang akan jadi trainer, yang akan mentraining orang-orang end user gitu ya. Siapa yang paling berkompeten? Biasanya kalau orang trainer yang udah jam terbangnya tinggi itu fee-nya pun banyak ya, fee-nya itu besar. Kemudian pemilihan tempat dan instalasi perangkat keras ya, ini kita harus tahu juga ya. Software sama hardware-nya harus related ya, harus sama. Jangan sampai nanti yang satu terlalu bagus, yang satu terlalu jadul. Nah, itu jadi PR juga. Kemudian pemrograman dan pengetesan program itu tetap masih di bagian implementasi. Tetap ya dilakukan nih, ada nggak pengujian-pengujian yang ternyata memang masih di luar jalur, masih ada kesalahan. Gitu. Pengetesan sistem, baru konversi sistem. Jadi konversi sistem itu banyak ya, tahapannya pun banyak. Konversi biasanya kita melihat kalau dulu misalnya pakai Excel ya untuk upload ya atau migrasi datanya itu pakai Excel. Tapi setelah kita pakai sistem yang baru, Excel ini nggak jalan. Misalnya extension-nya itu XLS ya kalau untuk Excel yang 2003. Tapi ternyata di sistem yang baru karena udah update teknologi, update kebaruan, dia nggak nerima lagi yang 2003. Maka kita harus konversi, oh ternyata Excel-nya ini dia harus minimal pakai CSV ya, .csv extension-nya ya yang ada di Excel itu, atau XLSX ya. Jadi extension-nya mungkin bisa dirubah ataupun bisa disesuaikan ya. Tahapan pemeliharaan ini mencakup seluruh proses yang memang diperlukan untuk menjamin kelangsungan kelancaran penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan ya. Tahapan ini kenapa penting ya? Di sini penggunaan sistem kemungkinan belum siap untuk mengantisipasi sistem baru ya. Jadi sehingga perlu waktu untuk penyesuaiannya untuk ini jalan ya. Kemudian tidak tertutup kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan kecil pada sistem baru. Banyak ya gangguannya itu, mungkin ya itu tadi misalnya ada yang iseng pakai tanda koma ketika input padahal koma ini tidak disarankan. Ada yang pakai tanda kutip 2 harusnya kutip 1. Nah kayak gitu-gitu sederhana ya, kecil banget ya gangguannya, bugs-nya, tapi kan bisa berefek besar gitu di sistem baru. Atau penyesuaian jam, penyesuaian menit, detik dan lain-lain, kalau nggak sesuai itu juga jadi PR. Apalagi kalau berhubungan dengan transaksi bank ya, transaksi di perbankan itu kan paling valid itu harus dilihat dari jam
detik, menit, ya, seperti itu. Salah sedikit aja ya pengaturan jamnya itu jadi fatal gitu ya. Misalnya dia harusnya di debit tanggal sekian, jam sekian, tapi ternyata jamnya error ya di servernya, di sistem baru, nah itu jadi PR banget ya. Yang tadi harus terpotong bunga dan lain-lain, ataupun terpotong debit ya ketika mereka menggunakan auto debit, itu tidak terdebit karena tanggalnya belum sesuai. Nah itu jadi PR. Kemudian setelah sistem berjalan, biasanya timbul kebutuhan baru dari organisasi untuk mengubah maupun menambah sistem yang ada. Ya. Kebutuhan baru di sini banyak. Misalkan saya udah launching program sistem terkait tadi ya tentang clue misalkan tadi ya. Ada aplikasi kebakaran, ada keluhan kebanjiran dan lain-lainnya. Banjir, kemudian informasi rumah sakit dan lain-lain. Nah, kebutuhan baru di situ banyak. Oh, ternyata nggak di luar pikiran kita, di luar kebutuhan kita, ternyata datang COVID ya kemarin. Contoh hal sederhananya datang COVID-19, ternyata di situ kebutuhan barunya apa? Di sistem nggak ada yang menangani tentang gejala-gejala orang yang kena COVID misalnya. Ada atau pelayanan yang bisa menghandle orang yang kena COVID ini, kita harus bantunya seperti apa? Di sistem clue itu belum ada misalkan. Itu artinya kan timbul kebutuhan baru ya. Artinya kita harus menambah ataupun mengubah sistem yang sudah berjalan di clue. Itu sederhananya di situ ya. Artinya kebutuhan baru tentang COVID, ya mau nggak mau kita masukkan ke situ karena memang itu kebutuhan krusial ketika di zaman pandemi kemarin misalkan gitu ya. Kemudian masalah-masalah dari faktor di luar aplikasi, misalkan virus ataupun kehilangan kerusakan data yang masih muncul. Misalnya kalau misalnya di luar aplikasi, ya tadi ya virus kita nggak bisa handle, dia bisa menduplikasi data-data kita, data transaksi kita menjadi error, itu bisa virus bisa masuk ke situ ya. Nah itu harus bisa diatur gitu ya. Oke, terima kasih. Pas banget ya jam 9.50. Oke. Dan itu. Nah, di sini sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ibu. Pentas di sini kan ada injection ya, SQL injection. Nah ini salah satu contoh ya trial. Proses maintenance biasanya berapa lama sekali Bu? Kalau untuk maintenance di dalam kita membangun sistem tergantung ya. Biasanya ketika dari launching sampai sistem itu dinyatakan baik-baik aja ya, ketika tidak didampingi oleh ahlinya, oleh si project manager ataupun yang lainnya, itu idealnya 3 bulan biasanya setelah 3 bulan itu atau sebulan lah paling minimal. Seminggu masih dilihat, 2 minggu masih dilihat, masih didampingi, sebulan masih masih ditolerir lah, masih bisa tetap dikontrol. Tapi idealnya 3 bulan ya. Baru bisa dikatakan sistem ini layak untuk berjalan seperti biasanya, ataupun misalkan sistem ini perlu pendampingan yang lebih intensif lagi kayak gitu ya. Kemudian
Ibu terkait sertifikat PMP kemarin belum sempat di-share. Oke, oh ini aja ya, saya share linknya ya. Lihat Saya nggak ada. Ya. kolom apa saja yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, kita coba mau melihat kolom dari user. Oke, perintahnya seperti ini. Kemudian min Project T Management Institute. ya, tabel user. Mitra, Kemudian kita optionkan kita mau melihat kolom. PMP columns. itu Project Management Profesional. Benar ya, columns. Ya, Berapa biaya harga kita mau sertifikat lihat PMP? kolom apa saja berada 10 di juta. tabel Ini user. ikut tes berkali-kali ya, banyak yang harus kita Oke, upload. salah ya. Ya, gelarnya nanti banyak ya. Nah, ini Persyaratannya typo. memenuhi syarat pendidikan, Kita ulangi lagi. pengalaman proyek ya. Kita harus pernah mendapatkan proyek tersebut tuh belajar. Sampai kita Project mendapatkan Management informasi. Profesional merupakan salah satu sertifikasi profesional. Oke, yang diberikan wah, kita oleh dapat para PMP, kolom-kolom para dari manajer proyek, ya. tabel user. PMP Di banyak, sini ada PMP, ada CAPM, sudah kita dapatkan. ada PMI, Kita ya, hampir selesai nih. Kita mau mengakhiri. Kita mendapatkan informasi kolom-kolomnya. Nah, kita mau sekarang apa ini? Kita mau melihat isinya ya. Melihat isinya, kita ketikkan dump. Ya, dump ini untuk melihat isi atau konten dari sebuah tabel seperti itu. Kita coba lakukan terakhir ini kita. Nah, selesai. Nah, di sini kita membuka tabel user, kemudian isinya di sini adalah usernya, namenya tes, kemudian passwordnya tes. Sudah terdengar? Sudah, Bu. Udah. Nah, ini ya dari PPM Manajemen ya. PPM itu ada di daerah Tugu Tani ya, sana ya. Di sana suka mengadakan training-training yang sifatnya sertifikasi internasional. Contohnya di sini ada PMP ya. PMP ini ada bukunya namanya PMBOK ya. PMBOK ini menjadi dasar soal-soal pelatihan yang ada di PPM Manajemen untuk mendapatkan gelar profesi PMP. Jadi dari buku besar ya, maksudnya ada buku panduan namanya PMBOK. Kalau orang manajer proyek itu selalu baca PMBOK istilahnya. Kalau di dunia kampus, berarti si praktisi ini mengajarkan bahwa kalau ingin mengikuti tes, ya mengikuti tes untuk mendapatkan gelar PMP yang kita bayar 10 juta tadi, itu kita paling enggak menguasai buku yang ada di PMBOK ini. Ya, ada saya kalau nggak salah ada deh ininya soft copy-nya. Saya dulu waktu belajar di S2, saya dikasih sama dosen saya juga itu buku panduan tentang PMBOK ya. Jadi soal-soal yang muncul itu ya itu diambil dari buku namanya PMBOK ya. Nah, materinya ini banyak ya. Kerangka manajemen proyek, ya, kemudian pengetahuan proyek, integrasi proyek, lingkupnya apa, jadwal proyeknya gimana, biaya proyek, ya kita belajar sama. Nah, jadi tentang siklus dari satu proyek besar itu seperti apa, kualitas proyek itu dikatakan baik seperti apa, SDM proyek itu baiknya harus seperti apa, cara komunikasi orang-orang proyek itu gimana, resikonya apa, pengadaannya, stakeholdernya, kurang lebih seperti ini. Ujiannya tertulis ya, ada wawancara juga. Di Indonesia itu yang punya sertifikasi PMP ini nggak banyak ya, masih sedikit ya, gitu. Oke.
Mungkin itu aja ya. Ini udah mau jam 10. Kita ada kelas berikutnya ya, jam 10 saya ada kelas algoritma pemrograman sumber data. Teman-teman yang mau ikut join lagi silahkan ya. Mungkin itu aja. Oke, bisa kita tutup ya untuk mata kuliah hari ini ya. Halo. Iya, Bu. Makasih, Bu. Bisa ya. Oke deh. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Oke, minta linknya ya. Linknya saya lupa di ITTS ya. Yes. Ini linknya ya. Bisa dilihat untuk Novita ya. Udah, Novita udah di copy. Oke. Oke, sama-sama ya dari Rea. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.